Selamat siang sahabat semuanya. Kali ini saya di Senayan City bersama Pak Irwan. Oh, kenapa kok saya bersama Pak Irwan ini? Ada satu misi rahasia. Misi rahasia. Saya bertemu 2 kali ini dengan Pak Irwan dan pandangan-pandangannya cukup menarik. Nanti next ya, Pak Irwan akan bicara banyak di podcastnya tentang misi ini atau rahasia ini. Tapi yang jelas banyak kesamaan yang kita punyai tentang cara pandang, tentang masa depan, dan bahkan tentang Tuhan ya Pak Irwan. Ya. Karena ini ngobrol santai untuk memulai itu Pak Irwan. Pak Irwan ini nulis buku juga. The Three Gods. The Three Gods. 3 Tuhan malah. Nah, 3 Tuhan itu apa aja Pak Irwan? Jadi itu mengenai AI teknologi. Mengenai AI. Ya, yang nanti China ketemukan karena diketemukannya quantum computer. Lalu ada AI di dalam tubuh, di luar tubuh, dan untuk segala kehidupan manusia. Jadi ke depan AI ini bisa menjadi Tuhan kita yang dapat menjawab. Biasanya kalau kita doa jawabnya kita nggak tahu, tapi dengan adanya AI itu jawabannya instan. Bahkan dikasih probabilitas tingkat kesuksesan dan probabilitas yang bisa dipilih. Nah ini akan jadi menarik ke depan. Bagaimana Tuhan berikutnya. Nah, jadi itu bisa menjadi Tuhan masa depan ya? Bisa. Bisa menjadi Tuhan masa depan ya. Dan ini nyata. Kalau kemarin-kemarin kan saya bicara tentang Tuhan karena tidak nyata, maka saya nyatakan tidak ada kan, karena nggak nyata. Nah kalau hal seperti ini yang dibutuhkan manusia dan itu nyata, kenapa nggak ya Pak Irwan ya? Betul. Dan tadi Pak Irwan mencontohkan misalnya probabilitas saya ke Bekasi dari Senayan City ya, pakai Maps gitu. Kemudian diarahkan jalannya macet. Betul. Kemudian dia akan reroute kan? Reroute. Saya nanyain dia nggak macet lewat mana gitu kan. Betul. Kemudian dia reroute gitu, mencarikan jalan-jalan yang nggak macet. Betul. Nah ini kan sesuatu yang bermanfaat ya. Sangat. Buat kehidupan Pak Irwan. Sangat. Jadi misalnya AI itu bisa membantu kita dalam menentukan bisnis ini harus diteruskan apa enggak. Tingkat probabilitas suksesnya bagaimana, dari data yang akan ada seperti apa, dari traffic yang lewat di depan kita seperti apa. Mungkin dia bisa dikoneksikan dengan Google Map dan lain-lain, tingkat kecepatan sebuah mobil lewat di tokonya. Kalau lebih dari 40 km, biasanya mobil itu tidak akan mampir. Tapi di bawah 40 km, tingkat probabilitas untuk mampirnya lebih tinggi. Semua itu bisa dikalkulasi untuk mendapatkan tingkat probabilitas kesuksesan sebuah usaha, sebagai contoh. Itu contohnya ya. Tapi mengapa kok Pak Irwan konsen ke AI? Karena itu adalah masa depan kita. Masa depan kita. Jadi tingkat smartphone itu sudah hampir habis. Mungkin 10 tahun lagi udah nggak ada inovasi di smartphone. Sebagai contoh iPhone desainnya itu aja. Dan teknologi itu aja. Nah, the next level ialah AI. The next level adalah AI dan itu bisa menjadi Tuhan. Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau menjawab kebutuhan manusia yang kita butuhkan. Kalau ini misalnya kita berdoa ya Pak. Orang sekarang kan berdoa gitu. Minta sukses kepada Tuhan. Dan dia bingung mau bikin usaha apa gitu kan. Bingung. Jawabnya juga nggak tentu kapan gitu. Atau bahkan nggak ada. Nungguin jawabnya itu nggak ada. Tapi kalau dengan ini kita bisa memasukkan data itu dan bisa dijawab. Dianalisa langsung dijawab. Langsung dijawab. Tapi kalau kita melihat ngeri ya. Buat kita mungkin sekarang ngeri, tapi buat nanti cucu kita yang mengalami itu udah hal biasa setiap hari. Udah menjadi hal yang sangat biasa banget bagi mereka dan mungkin kita perlu mempersiapkan diri nggak Pak Iwan? Jadi sebagai contoh ya, 50 tahun lalu sebelum ada kalkulator digital, kita ngitung pakai kertas atau kita hafal. Sekarang kan kita tinggal pencet doang, atau kita nanya 5 kali 510 berapa, itu kan instan jawabannya. Nanti ke depan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban itu yang lebih kompleks dan jawaban yang lebih ada probabilitasnya lebih akurat, sangat amat ada. Ya. Kalau saya nanya yang lebih pribadi, kalau sekarang ini sebelum adanya Tuhan masa depan, Pak Irwan,
Pak Irwan percaya nggak dengan Tuhan? Itu adalah keputusan pribadi ya, Pak. Keputusan pribadi, Keputusan pribadi ya. iya. Nah, yang saya ingin ngomongin ialah secara future teknologi, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kepada Tuhan masa depan. Tuhan masa depan ini. Kita lupakan Tuhan masa kini. Kalau saya kan berani terus terang kan, kalau Tuhan itu nggak ada. Tapi dengan adanya Tuhan-Tuhan yang nyata itu ya kita masih harus menyongsong Ya, perubahan-perubahan itu. ya, pasti. Ya. Nah kalau Pak Irwan, supaya teman-teman juga tahu, keterlibatan Pak Irwan di teknologi AI itu sejauh apa? Kita selalu mengadakan research AI ya. Jadi AI yang apa yang bagus, dan AI itu tidak bisa kita develop langsung AI secara kompleks. Nggak Mesti bisa dari itu ya? pelan-pelan. Misalnya AI untuk imaging, AI untuk finance, AI untuk apa, nanti baru disambungkan data setnya, dihubung-hubungkan kondisi-kondisi, dan AI itu terus-menerus belajar seperti kita hidup. Dia juga belajar? Dia belajar. Dan salah satunya dia bisa belajar sendiri dan kita bisa ajarin. Jadi ada dua, self-learning dan kita yang memberikan pelajaran. Kita memberikan pelajaran, kemudian dia bisa belajar sendiri? Bisa belajar sendiri. Tapi kalau pembelajarnya salah, yang kita harus tuning ialah algoritmanya. Cara dia berpikir. Mungkin ada yang salah. Anotasinya kah, data setnya lah, apa itu yang kita mesti pelajari. Jadi sama. Kalau AI ini bisa mempelajari dirinya sendiri, dia bisa berkembang, mungkin nggak dia mengalahkan manusia? Enggak, karena mereka tetap terbatas dalam pembelajaran. Mungkin di dalam pembelajaran abstrak atau hitung-hitungan dia lebih cepat, tapi dalam pembelajaran fisik kita lebih cepat. Kita lebih bisa mengenali, kita bisa pegang badan kita, kita bisa lihat, menganalisa tekstur. Itu AI belum Nggak bisa ya. Belum bisa ya. Belum bisa ya. Jadi dia menganalisa algoritma probabilitas dan identitas dan apa outcome itu masih bisa. Oke. Berarti kalau misalnya kayak tadi yang diceritakan Pak Irwan, orang mau buka usaha, kemudian datanya dimasukkan, dia bisa menganalisa, mengeluarkan probabilitas. Ya. Misalnya saya ini, saya punya kemampuan apa gitu, atau sertifikasi apa gitu ya. Kemudian cocoknya saya bikin usaha apa, di tempat mana, itu analisa itu bisa dilakukan. Bisa, bahkan dia bisa dimasukkan di dalam ilmu astrologi ataupun pace profiling ya, jadi primbon atau macam-macam itu bisa dikait-kaitkan. Ya kan, jadi Anda lahir tahun berapa, jam berapa, cocoknya apa. Terus bahkan untuk feng shui di lokasi ini bagus apa enggak, itu bisa dikaitkan kepada digital feng shui juga. Jadi AI itu bisa belajar. Intinya AI ini pinter. Dia itu bisa memberikan jawaban yang faktual, aktual, atau jawaban yang Anda ingin dengar. Jawaban yang pengen saya dengar. Iya, jadi kalau dia mau jualan, dia akan memberikan jawaban yang Bapak suka, supaya Bapak keluar uang nih. Ya kan? Iya, pinter itu. Iya dong. Kalau dia memberikan jawaban yang Bapak nggak suka, you nggak akan keluar duitnya. Padahal sebetulnya itu benar. Jadi AI itu bisa memposisikan diri bagaimana dia menjawab. Nah, kita udah lihat di Google Assistant atau di Siri, mereka sudah menggunakan kata-kata yang lebih manusiawi, lebih diplomatis. Iya. Oke, tapi menarik tadi ya, kalau saya mendengar jawaban yang tidak saya suka, ya tentu saya nggak akan beli gitu ya. Tapi kalau saya mendengarkan jawaban yang saya suka, saya akan beli. Bisa. Ini sama juga dengan agama ya Pak Irwan. Kalau saya memilih satu agama, di mana agama itu memberikan jawaban yang nggak saya sukai, saya akan keluar dari agama itu. Lalu orang memilih agama karena jawaban-jawaban dari agama itu dia sukai. Dan kita bisa memilih itu. Baik, nanti next kita akan bicara banyak, Pak Irwan juga akan bicara banyak tentang the future God, Tuhan masa depan, teknologi. Ya. Dan kehidupan kedepannya kita kira-kira seperti apa? Daily life. Daily life loh. Jadi probabilitas kehidupan masa depan yang bisa diprediksi, dianalisa, itu tentu sangat menarik. Nah kalau itu terjadi, maka mungkin Tuhan yang sekarang ini nggak laku Pak Irwan. Saya kagak bisa ngomong begitu, tapi kita lihat bagaimana kita menyongsong teknologi dan yang mempengaruhi kehidupan keseharian kita. Iya, soalnya gini kan teman-teman,
kalau misalnya saya berdoa kepada Tuhan, nggak ada jawabannya, saya bikin probabilitas di AI ada jawabannya, kan Tuhan yang saya buat berdoa ini nggak laku. Saya mendingan pakai Tuhan masa depan itu. Oke, terima kasih banyak. Makasih. Pak Irwan, terima kasih banyak. Nanti kita bikin sesuatu yang lebih menarik lagi. Oke, Oke. terima kasih teman-teman. Terima kasih.